Oke, selamat datang anak didik kami sekalian dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur, menyusun sebuah teks prosedur kompleks. Buku yang kita pakai adalah buku terbitan pemerintah. Jadi silahkan buka bukumu halaman 7. Kamu sudah bisa sambil mencatat sekarang. Kalau ada pertanyaan bisa kamu tanyakan. Tapi sebelum kita lanjut, di deskripsi video ini bisa kamu buka, sudah ada di situ video salah satu teks prosedur. Bisa kamu lihat. Oke, teman-teman, anak-anak didik kami sekalian, kita hari ini akan mempelajari bagaimana menyusun prosedur. Tetapi sebelum itu ada 4 poin penting yang kita pelajari hari ini di dalam bukumu ini. Yang pertama adalah definisi. Yang kedua adalah fungsi tujuan dari teks prosedur. Yang ketiga adalah struktur sebuah teks prosedur. Dan yang terakhir, ini yang sering ditanyakan jika kita ujian, dimanapun itu, pada intinya kita harus selesai mengerjakannya, yaitu adalah unsur kebahasaan dalam sebuah teks prosedur. Hanya 4 poin ini yang akan kita bahas. Pengertiannya yang terakhir adalah unsur kebahasaan. Oke, sekarang kamu sudah melihat bukumu, buku terbitan pemerintah. Bisa kamu lihat buku yang lain, tapi tetap mengacu ke sini. Teman-teman, setiap manusia yang hidup, setiap manusia pasti melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu pasti ada tahapan-tahapan untuk melakukannya. Jika kemudian tahapan-tahapan itu kamu gambarkan, kamu tuliskan, maka hasil tulisanmu itu adalah sudah pasti prosedur. Lantas, apa itu teks prosedur? Dari namanya kita sudah paham. Prosedur artinya cara, kiat, tip, langkah-langkah, tahapan. Berarti teks prosedur dengan mudah kita artikan adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah, berisi tahapan-tahapan untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan tertentu. Itu adalah pengertian dari teks prosedur. Kata intinya yang harus kamu pahami adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk melaksanakan, menyelesaikan kegiatan tertentu. Itulah prosedur. Asal sudah ada itu, maka itu dipastikan adalah sebuah teks prosedur. Lantas, apa fungsi? Apa tujuannya? Tujuannya adalah memberitahukan kepada pembaca, jika mereka membaca, kepada pendengar, jika mereka hanya sebatas mendengar, penonton, jika mereka memang menonton, bagaimana melakukan sesuatu supaya bisa dilakukan dengan tepat. Jadi bisa diartikan ini adalah sebagai tutorial, teks tutorial. Oke, kita sudah pernah paham bahwasannya ada 4 jenis karangan. Persuasi, argumentasi, narasi, deskripsi, eksposisi. Lalu teks prosedur kemana jatuhnya? Prosedur jatuhnya adalah ke eksposisi karena menjelaskan. Oke, kita sudah belajar apa definisinya, apa fungsinya. Sekarang kita lihat ke selanjutnya. Oke, kamu sambil lihat bukumu itu. Yang pertama disajikan kepada kita di sini. Teks pertama, cara menghidupkan komputer. Judulnya cara. Berarti berisi cara-cara. Berarti sudah pasti ini adalah teks prosedur kompleks. Kita lihat. Di dalam teks ini seperti tersaji di dalam layarmu. Ada 5 langkah yang dilakukan. Pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang terakhir setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Itu adalah tahapan-tahapan untuk menghidupkan komputer. Untuk menghidupkan komputer. Pertanyaannya sekarang, kalau yang ini masuk ke mana? Ini kan bukan cara. Ini sebatas bahasa pengantar. Bahasa pengantar itu bisa berupa definisi. Komputer merupakan. Oke, saya pikir kamu sudah mengerti. Nanti kita akan belajar strukturnya. Saya berikan ini sebagai pengantar bahwasannya teks prosedur itu tidak langsung 1, 2, 3, 4, 5. Ada bahasa pengantarnya. Oke, itu teks pertama. Teks kedua sudah dilengkapi gambar. Teks kedua diawali dengan bahasa pengantar. Ini
Oke. Setelah itu langsung tahapan-tahapannya. Teks pertama dan teks kedua sama. Oke, sekarang kita lihat ke teks selanjutnya. Ini kita beberkan supaya kamu paham kira-kira apa itu teks prosedur. Oke, kalau teks pertama dan teks kedua tadi adalah ada urutan yang jelas 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kamu lihat ini, kiat berwawancara. Apakah di sana disebutkan 1, 2, 3, 4, 5? Tidak ada disebutkan di sana 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari teks ini kita paham beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah harus berbicara dengan jelas. Itu yang pertama. Kemudian dijelaskan. Yang kedua, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Yang mau kita bilangkan kepada kalian, bahwasanya teks prosedur itu tidak melulu 1, 2, 3, 4, 5, tetapi bisa juga dalam bentuk naratif seperti ini. Oke. Bahasa pengantarnya tetap ada, yang ini bahasa pengantar. Oke. Berarti sampai di sini kamu sudah hampir paham. Teks prosedur itu unsurnya ada pertama bahasa pengantar, lalu kemudian adalah tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Oke. Tadi saya bilang bahasa pengantar, ternyata barangkali maksudnya adalah pernyataan umum. Tetapi jangan puas dulu. Kita lihat teks selanjutnya. Apakah itu maksudnya pernyataan umum atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan tahapan-tahapan. Oke. Sekarang ternyata betul. Struktur teks prosedur itu adalah dilakukan dengan tujuan. Tujuan itu berisi apa yang akan kita lakukan. Tujuan ini juga bisa berisi tentang definisi atau pengertian apa yang sedang kita jelaskan. Lalu struktur kedua adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan, petunjuk. Itulah struktur kedua. Lalu struktur terakhir adalah penegasan ulang. Di buku-buku lain mungkin kamu menemukan struktur lainnya. Yang pertama tujuan, yang kedua nanti material. Material itu kalau ada nanti, material itu adalah alat-alat yang kamu butuhkan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga langkah-langkah. Yang terakhir penegasan ulang. Kita lihat teksmu kembali. Apakah di dalam teks ini ada material? Apakah di dalam teks ini ada disebutkan material? Tidak ada disebutkan material di sini. Tidak ada disebutkan material. Tidak ada alat-alatnya. Apakah ada tujuan atau bahasa pengantar atau pernyataan umum? Inilah pernyataan umumnya. Jadi struktur pertama tujuan atau pernyataan umum yang berisi definisi atau apa yang akan kita lakukan. Struktur kedua adalah jika ada alatnya, itu tadi material. Jika tidak ada alatnya, langsung ke tahapannya. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang. Di dalam teks ini kebetulan tidak ada penegasan ulangnya. Apakah karena tidak ada penegasan ulang, maka teks ini termasuk bukan teks prosedur? Bukan. Tetapi salah satu kelemahan dari teks ini adalah tidak mempunyai penegasan ulang. Itu kalau kita tanya nanti kelemahannya. Oke. Ingat, ada langsung berupa langkah-langkah, ada juga yang dinarasikan seperti kiat berwawancara yang ini dinarasikan. Apakah langkah-langkah ini bisa kita bikin jadi narasi? Bisa juga. Berarti kamu harus menjelaskan satu persatu. Oke, sampai di sini kamu sudah hampir paham bahwasannya unsur dalam sebuah teks prosedur pertama pernyataan umum atau tujuan yang berisi definisi, pengertian, atau tujuan yang akan kamu lakukan. Yang kedua adalah material jika ada alat-alatnya.
Yang ketiga adalah langkah-langkahnya untuk melakukan, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Sampai di sini kita belum menemukan sebuah teks yang ada penegasan ulang. Tapi saya yakin kalian sudah paham struktur-struktur dari sebuah teks prosedur kompleks, teks prosedur. Oke, sekarang kita lihat ke halaman selanjutnya. Kiat menata rambut pendek. Kiat berarti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke. Ini adalah pernyataan umumnya. Itu adalah pernyataan umumnya. Yang kedua, ini adalah langkah-langkahnya. Di teks sebelumnya langsung satu. Di teks ini langkah satu dijelaskan. Ternyata banyak penjabaran dari jenis teks prosedur. Langkah kedua juga dia jelasin. Kalau di teks sebelumnya 1, 2. Di teks sebelumnya lagi kebetulan tidak dibikin 1, 2, tapi dinarasikan. Oke, saya pikir kamu sudah bisa membuat sebuah teks prosedur dengan tahapan-tahapan 1, 2, 3. Atau dengan narasi, atau yang kemudian 1, 2, 3 tapi dijelaskan. Oke. Di sini ada pernyataan umum, ada tahapan-tahapannya, tapi sampai di sini belum ada penegasan ulang. Oke, penegasan ulang itu nanti adalah berisi biasanya begitulah. Misalkan kalau kita buka, kita lihat teks yang ini, maka ini adalah penegasan ulang. Itulah penegasan ulang. Lalu kalau kita ingin menambahkan penegasan ulang pada teks yang bagianlah menghidupkan komputer. Komputer harus dihidupkan dengan cara yang benar supaya tetap awet. Maka supaya komputermu tetap awet, ikutilah perintah-perintah di atas. Itu adalah penegasan ulang. Oke. Struktur sudah kita pelajari. Sekarang yang terakhir, ini yang sangat sering nanti ditanyakan, unsur kebahasaan dalam sebuah teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata-kata perintah. Namanya kiat, namanya cara. Berarti kita harus memberikan perintah. Yang pertama lakukan ini, yang kedua lakukan itu, yang ketiga lakukan itu. Itu namanya kiat. Berarti harus banyak menggunakan kata perintah. Nama lainnya imperatif. Imperatif. Biasanya imperatif itu berakhiran kan, berakhiranlah. Lakukan. Hindari. Jagalah. Misalkan cara supaya selamat dari corona. Yang pertama, lakukan kebersihan diri. Yang kedua, lakukan tadi ya, kan itu perintah. Yang kedua, hindari keramaian. Yang terakhir misalnya, jagalah. Oke, itu adalah kata-kata perintah imperatif. Seperti ini, pastikan itu adalah perintah. Tunjukkan perintah. Oke, perintah biasanya berakhiran i, berakhiran kan, berakhiran lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Mungkin kami tidak paham apa itu kata-kata teknis. Kata-kata teknis adalah tidak sama kata teknis untuk cara menghidupkan komputer dengan cara mentransfer uang. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan topik itu. Kalau cara menghidupkan komputer, maka kata-kata teknisnya adalah yang spesifik tentang komputer. Misalnya mouse, keyboard, printer. Kalau misalnya mentransfer uang, maka ATM. Itu kata-kata teknisnya. Selain ATM misalnya, transfer. Selain transfer misalnya, nasabah. Pokoknya kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi kata-kata teknis adalah yang benar-benar mewakili dari apa yang dibahas. Tidak mungkin cara menghidupkan komputer, maka kata teknisnya adalah rambut. Tidak mungkin. Tapi kalau misalnya cara merawat rambut, maka kata teknisnya salah satunya adalah rambut. Oke,
Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi atau partikel yang bermakna penambahan. Apa artinya penambahan? Penambahan berarti ada yang bertambah. Artinya sebenarnya banyak menggunakan konjungsi atau partikel yang bermakna tahapan. Apa saja itu? Tahapan. Setelah kamu lakukan ini, lakukan lagi. Berarti setelah itu, sesudah itu, lalu, kemudian, kalau kita memberikan sebuah petunjuk, kan ada kata-kata seperti itu. Setelah itu, ke sini. Sesudah itu, kemari. Dilanjutkan lagi kemudian, itu adalah partikel-partikel, itu adalah konjungsi yang bermakna penambahan. Oke, yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasi. Persuasi hampir sama sebenarnya dengan kalimat perintah. Hampir sama. Cuman bedanya, kalau perintah memerintahkan, kalau persuasi mengajak. Jadi banyak mengajak. Ayo, mari. Ikuti langkah-langkah di atas. Ibaratnya begitu. Perbedaannya perintah memerintahkan, dia sebatas memerintahkan, kalau ajakan adalah mengajak. Oke, yang ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. Struktur pertama, pernyataan umum, tujuan, pernyataan umum atau tujuan, material, kalau ada alat-alat yang digunakan. Inilah itu maksudnya. Oke, sekarang saya bantu kamu lihat bukumu, sedikit-sedikit saja saya bantu. Oke. Ini salah satu contohnya. Ini adalah pernyataan umum. Ini adalah tahapan-tahapan yang dia jelaskan. Lalu yang ini adalah penegasan ulang. Oke, kamu sudah paham? Sekarang saya bantu sedikit-sedikit saja. Oke, ini cara menilai kamu mandiri melakukannya di rumah. Ini teks. Ada pernyataan umumnya, tidak ada materialnya, ada tahapan-tahapannya, tetapi tidak ada kemudian sebagai penegasan ulangnya. Setelah kamu lihat teks prosedur itu, maka yang harus selalu ada adalah tahapan-tahapan. Kalau tidak ada tahapan-tahapan, itu bukan teks prosedur. Oke, tugasmu nanti adalah mencari teks di atas, strukturnya apa saja. Oke, kamu membedakannya. Sekarang kita pelajari sedikit-sedikit saja supaya kamu bisa mengerjakan di bukumu. Oke, misalkan kalimat awal. Jika Anda mengenali diri sendiri ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Perbaikannya katanya, jika Anda mengenal diri sendiri ketika melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik. Tentu kalimat ini lebih baik dari kalimat ini karena kalimat ini tidak ada subjeknya. Oke. Terus kita lihat lagi, tugasmu di sini adalah mencari kata-kata asing. Saya pikir kamu tidak perlu saya perintahkan di sini. Kata-kata asingnya contohnya on time. Kalau di sini misalnya styling, di sini extra glow. Oke, itu tugasmu. Di sini tetap itu tugasmu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap belajar dari rumah, cari referensi-referensi lain dari buku-buku lain. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah setiap manusia melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu punya tahapan. Jika tahapan itu kemudian dituliskan, maka itu adalah teks prosedur kompleks.